Komitmen mengikat bagai rantai di leher seekor anjing yang tak membiarkannya berkeliaran. Saat dua orang memutuskan untuk bersama, terikat dalam rantai yang bernama komitmen. Tanpa adanya aturan tertulis, kedua orang tersebut mesti saling menjaga hati. Saat ini, suasana batinku tenang, nyaman, aman, tentram, damai. Tidak semua orang mampu, dan ini bukan suatu hal yang bukan pilihan yang mudah. Jadi banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Salah satunya adalah menghadapi kelakuan dan pertumbuhan anak. Itu kalau dari segi ekonomi, segi materi tidak ada masalah untuk saya, walaupun harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak. Hanya saja bagaimana saya menghandle, bagaimana saya menyikapi sikap si anak itu yang cukup challenging. Kalau misalnya pasangan suami istri yang masih utuh, dia bisa berdiskusi dengan pasangannya tentang bagaimana perkembangan anaknya. Saya hanya berdiskusi dengan diri sendiri dan internet. Apa yang aku rasakan saat aku mengalami masa kritis. Jadi masa kritis itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu, di mana mungkin ini adalah hantaman yang sangat keras ya bagi semua perempuan juga, termasuk aku. Saat pasangan kalian mengkhianati kalian, kalau pacar pun yang melingkuhi atau mengkhianati itu sakit banget ya, apalagi suami gitu. Yang dengan kamu yang memfasilitasi, mencari nafkah juga, tapi dengan jumawanya dia mengkhianati dan menyembunyikan sesuatu di belakangmu, itu benar-benar yang apalagi aku juga mengalami mental abuse, physical abuse, dan itu pun anakku juga melihat gitu. Tidak hanya dari dianya mental abuse-nya, tapi dari orang-orang sekitar. Itu tuh kayak ngerasa sendiri banget, kayak ngerasa menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri tentunya. Apa yang kurang dari aku sebagai istri? Apa yang kurang dari aku sebagai perempuan? Apa yang kurang dari aku gitu. Kemudian aku mulai menelaah lagi, aku terlalu sibuk bekerja. Waktu itu aku bekerja dari pagi sampai malam juga. Lalu mungkin aku tidak berdandan, aku tidak memperhatikan tubuhku lagi seperti dulu, karena waktu itu aku juga sempat yang gemuk banget dan tidak suka dandan. Sampai sekarang juga masih sih, cuman ya lebih ke arah situ, karena aku lihat perempuan tuh masih muda, walaupun dia umurnya belasan tahun tapi tampangnya kayak tante-tante gitu. Jadi kayak menyalahkan diri sendiri lagi waktu itu ya. Kemudian mencari cara untuk mempertahankan perkawinan dengan situasi batin yang bisa dibilang sangat kacau gitu. Bukan hanya menyalahkan diri sendiri, tapi menyalahkan semesta, Tuhan, betara-betari, betara guru, ya semua betara lah aku salahin waktu itu. Sangat down banget, malu, lebih berpikir juga ke orang tua, gimana perasaan orang tua kalau tahu. Dan ya syukurnya masa kritis itu bisa aku lewati dengan cukup sulit sih, tapi tidak terlalu lama gitu. Kalau ditanya apa yang membuat aku berdamai dengan kondisi itu aku juga bingung gitu. Kenapa bisa? Mungkin juga dari akunya juga yang cuek, yang memang dasarnya cuek. Kemudian dukungan dari orang-orang terdekat, itu yang membuat aku berdamai. Dulu itu saat kritis itu kan aku merasa bersalah sama diriku, orang tuaku, merasa salah pilih pasangan, merasa menyesal segala macam. Hanya saja saat ayahku mendukung keputusanku untuk
berpisah, malah ayahku yang meminta aku untuk berpisah, dan menyadari jika pikiranku yang kemarin-kemarin itu kalau orang tuaku akan upset, orang tuaku akan diomongin orang, aku lebih berpikir ke situ sih sebenarnya. Dan ternyata ayahku mendukung aku untuk pergi, malah beliau yang meminta aku untuk berpisah. Kemudian ibuku kayak mendesak aku untuk segera mensahkan perpisahan itu ke pengadilan gitu. Dan support dari orang-orang sekitarku yang membesarkan hatiku gitu. Jadinya itu yang membuat aku awalnya bisa berdamai. Rasa kecewa itu masih ada, memang agak lama untuk menyembuhkannya, tapi kemudian aku sadar dengan kita membenci seseorang, kita memikirkannya terus-terusan, itu draining our energy banget, itu menurunkan level energi kita tuh banyak sekali. Jadi dari situ aku mengusahakan untuk legowo, untuk ikhlas ya, biarkanlah karma yang menjalankan tugasnya untuk hal itu. Seperti itu. Bagaimana caraku mengatasi pandangan masyarakat? Masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, khususnya Bali, di sekitar kita itu memang belum bisa sepenuhnya menerima status seorang single mom, seorang janda, seorang yang bercerai, berpisah. Mereka satu sisi mengasihani, tapi lebih banyak membuli atau menjelekkan, memberi stigma negatif kepada orang dengan status itu. Cuman kita kan nggak bisa menutup semua mulut orang, ya kan? Kita tidak bisa menutup semua mulut orang, tapi kita bisa menutup telinga kita. Itu aku tidak mempedulikan omongan mereka ya, karena aku nggak denger apa yang mereka omongin. Cuma ada sih selentingan orang ngasih tahu aku, kamu udah ngomongin gini, kamu udah ngomongin gini. Ya, karena aku tidak mendengar dari mulut mereka sendiri ya, logikanya nggak mungkin dong ngejelekin orang di depan orangnya, kecuali kamu udah benar-benar deket gitu. Ya selama aku tidak mendengar itu secara langsung, ya it's not a big deal for me gitu. Aku nggak terlalu mikirin. Pertanyaan atau pernyataan yang paling nyeleneh, paling sering aku dengar dan paling mengesalkan itu adalah, kapan kamu nikah lagi? Kamu udah punya pasangan lagi? Ada yang mau nyentane? Cari yang mau nyentane. Orang tuamu kan sendiri tuh di rumah. Kamu udah dibuatin rumah yang besar, dibeliin mobil. Masa kamu ninggalin orang tuamu lagi? Who the hell they are? Itu pertanyaan yang kayak males banget bikin aku kumpul sama orang-orang sekitaran, maksudnya orang-orang di lingkunganku yang tahu aku bercerai. Mereka mengasihaniku, mereka bertanya, apakah kamu sudah punya pacar? Kapan kamu akan menikah? Hello, itu bukan urusan lo, kayak gitu kan. Walaupun orang yang pacaran pun pertanyaan kayak gitu kan kayak, ngapain kayak gitu-gitu. Apalagi dengan orang dengan trauma gitu. Aku trauma untuk berkomitmen jangka panjang seperti menikah. Pacaran sih oke ya. Cuman kalau sudah membicarakan tentang pernikahan tuh kayak aku merewind lagi apa yang aku terima di pernikahanku gitu. Aku bekerja, aku dikhianati, aku kayak gitu-gitu. Jadi ya berpikir ulang gitu, dan aku menjawab pertanyaan seperti itu hanya dengan ini, ya doain aja sih. Kalau di Nyentana itu, kalau di Bali perkawinannya kan ikut garis laki-laki. Jadi yang perempuan yang ke rumah laki-lakinya gitu. Kalau yang Nyentana itu adalah kebalikannya. Si laki-laki yang ke rumah perempuan, itu gampangnya ya Nyentana itu. Jadi perempuannya sebagai kepala keluarga gitu sih. Harapan itu adalah akar kecewa, itu yang aku percaya. Jadi aku tidak pernah mengharapkan apapun secara berlebihan. Aku melakukan sesuatu, aku lakukan dengan semaksimal mungkin, sepenuh-penuhnya, dan menyerahkan lagi hasil apapun itu ke semesta. Dan itu pun juga termasuk karyaku sekarang, buku yang aku terbitkan.
aku mengharapkan dengan adanya buku ini aku lebih terpacu lagi untuk berkarya seperti itu. Kewajiban setiap orang itu berkarya, entah itu berkarya secara seni, sastra, berkarya memasak pun itu adalah sebuah karya sebenarnya. Jadi aku disembuhkan, diangkat itu dari teater. Di tahun 2017, waktu itu masih 2016-2017, waktu itu masih down-downnya, masih mencoba untuk berdiri lagi. Itu akhirnya aku ditawarin untuk main teater sama Bu Sonia, Mahima Institute. Komunitas Mahima, aku mengiyakan. Dari sana, aku merasa panggung itu tidak memilih orang dengan status apapun. Itu di panggung, orang dengan status apapun bisa berkarya, bisa pentas di atasnya. Jadi dia tidak pilih-pilih, oh kamu statusnya miskin gitu, statusnya janda, statusnya duda, kamu nggak boleh berkarya. Nggak, panggung nggak seperti itu. Dia menerima semuanya di atasnya. Jadi aku merasa, wah aku diterima di atas panggung, aku diterima oleh penonton, oleh teman-teman, dan bisa berproses di sana. Itu membangkitkan kepercayaan diriku yang sempat sangat down gitu dengan statusku, dengan segalanya. Dari berteater itu aku mulai nulis lagi gitu. Nulis dulu, sempat nulis juga, terus kemudian nulis lagi. Dari menulis itu aku merasa aku bisa mencurahkan apapun yang ada di hatiku, apa yang menjadi kegalauanku, keresahanku dalam tulisan tanpa ada orang yang menjudge gitu. Kalau misalnya kamu cerita ke orang tentang keresahanmu, bisa saja orang itu tidak bisa meng-keep apa yang kamu ceritakan. Ceritamu bisa menyebar lagi sini ke situ. Tapi dengan kamu tulis sedemikian rupa dan bisa menjadi karya, dan itu juga nantinya bisa membantu orang. Itu sih. Perempuan itu kuat. Ya, setiap perempuan itu unik, punya keunikan masing-masing. Tidak ada perempuan yang jelek, tidak ada perempuan yang lemah. Tidak. Semua perempuan itu kuat dalam kapasitasnya masing-masing. Tidak perlu memaksakan menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Kamu boleh berkiblat kepada satu perempuan sebagai idola, tapi kamu tidak boleh berambisi untuk menjadi seperti dia, karena kamu adalah dirimu sendiri, kamu adalah pilihanmu sendiri. Menjadi apapun kamu, itu pilihanmu. Dan kamu juga harus menerima konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu hadapi. Gitu. Terima kasih. Aku dapat kartu The Devil setelah dijelaskan sama Wulan tadi. Itu memang diriku gitu. Aku berjalan di kegelapan dan aku memahami kegelapan itu sebagai sesuatu yang bukan menakutkan, tapi bagaimana aku menuntun orang yang masuk ke dalam kegelapan untuk bisa menikmati kegelapan itu dan menemukan cahayanya sendiri. Seperti itu.